Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way yang malam hari ini akan mengantar tidur kita dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ketiga, yang mana firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang menjadi bagian daripada khotbah di bukit di dalam pasal 5 dari Injil Matius ini. Saudara, maksud daripada Tuhan Yesus di dalam kata miskin ini berbeda dengan arti miskin yang kita pahami selama ini, yaitu miskin secara jasmani, di mana orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak berdaya, orang yang betul-betul dalam kata yang kasar melarat, saudara. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan maksudkan adalah orang yang miskin di hadapan Dia adalah orang yang diberkati untuk menerima kebaikan dalam hidupnya, dan tentunya baik sekarang di dunia ini maupun nanti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksud dengan miskin oleh Tuhan, ya. Nah, kita melihat intinya sikap miskin di hadapan Tuhan adalah sikap yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Ini yang terutama. Kenapa? Karena kita melihat ada banyak manusia yang karena kepintarannya, karena kekayaannya, dia akhirnya bersikap tidak menghormati Allah, Sang Pencipta dunia ini, Sang Pencipta kehidupan ini, dan juga Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan setiap manusia. Ini yang Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita, bahwa setiap kita harus bersikap hidup miskin di hadapan Dia. Artinya kita benar-benar kita hidup dengan rendah hati serta mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana ada contoh di dalam Alkitab yang bagian yang lain daripada Alkitab yang mengatakan bahwa kalau orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya benar-benar akan diberkati, ya. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, begini firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, kita melihat orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Hidupnya akan diberkati. Ayat selanjutnya dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menebatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita melihat hasilnya sangat luar biasa secara jasmani, ya. Kalau orang mengandalkan Tuhan, tidak saja kehidupan rohaninya akan diberkati, tetapi kehidupan jasmaninya juga akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi bagaimana dia seperti pohon, ya, yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ke tepi batang air, kepada sumber daripada berkat itu. Air itu adalah berkat kehidupan, ya. Nah, kita melihat kalau kita bersikap seperti itu,
di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati, bahkan dikatakan tidak khawatir, ya, tidak akan kekeringan, tidak akan takut dengan panas terik, bahkan yang luar biasa tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang Tuhan ingin maksudkan, ya. Tuhan ingin setiap kita selalu, ya, bersikap yang benar di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena di ayat yang kelima dari Yeremia 17 tadi, justru celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan puji nama Tuhan, malam hari ini kita diingatkan untuk kita bersikap yang benar di hadapan Tuhan, rendah hati, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada satu contoh lagi yang terakhir, ya, dari seorang raja yang begitu luar biasa, tetapi dia menunjukkan sikap yang rendah hati, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, karena dia tahu kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah, kalau bukan Yesus, dia bukan apa-apa. Itu ada di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang kelima, ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bayangkan saudara, seorang raja, ya, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dan akibat dari Tuhan menjadi gembala dia tidak akan kekurangan, ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, inilah luar biasanya seorang Raja Daud. Dan ini dia ungkapkan isi hatinya, bagaimana sikap dia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan ini yang contoh yang harus kita tiru, ya, di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan, ya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita melihat apa yang dialami oleh Daud, dan dia ungkapkan itu di dalam ayat yang ke-6, ya. Dan ini luar biasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali Raja Daud mengatakan bahwa dia mendapatkan kebajikan, kemurahan yang mengikuti dia sepanjang hidupnya, ya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan, dia menaruh harapannya akan Tuhan. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita, ya. Ini adalah sikap miskin di hadapan Tuhan, dan akibat daripada sikap yang benar di hadapan Tuhan itu, kita akan menikmati apa yang dikatakan oleh Raja Daud tadi. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kita di dunia ini kita akan menikmati kebaikan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segala segi kehidupan kita. Bahkan akhirnya kita akan menikmati tadi hidup bersama Tuhan di sorga, ya. Dia katakan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah di sorga, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan sepanjang masa di sorga. Puji nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan memberkati setiap kita, sehingga kita dapat tidur nyenyak bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Amin.